Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Minggu Biasa ke-15 tahun A. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Ricardus Heru Subiakto PR. Marilah kita siapkan hati, bersama-sama kita menyanyikan lagu pembuka, Awalilah Kurbanmu, puji syukur nomor 320. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita bersama-sama kembali merayakan Ekaristi dalam hari Minggu Biasa yang ke-15. Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan mengajak kita semua untuk kembali merenungkan bagaimana Tuhan memberikan perumpamaan tentang penabur benih. Artinya bahwa Tuhan membimbing kita semua agar supaya benih-benih sabda yang ditebarkan Allah itu sungguh bisa tumbuh subur dalam kehidupan kita. Maka selayaknya kita pun juga mempersiapkan diri, membuka hati kita agar Tuhan berkenan menumbuh kembangkan benih-benih sabda itu dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita semakin berguna bagi sesama, berguna bagi kerajaan Tuhan. Maka marilah kita siapkan hati. Kita awali dengan menyesali segala dosa-dosa kita dan kita mohon rahmat pengampunan kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita muliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus,
bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebenaran sejati, tiada orang yang mencari yang tiada Kau beri cahaya penunjuk jalan menuju kebenaran-Mu. Semoga kami yang menyandang nama Kristus menjauhkan diri dari segala sesuatu yang bertentangan dengan nama itu, serta berusaha hidup menghayati iman yang benar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Kita dengarkan pewartaan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Demikianlah Tuhan bersabda, sebagaimana hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil menjalankan perintah-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Saudara-saudara, aku yakin penderitaan zaman ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus meninggalkan rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak duri itu dan mengimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berkah dalem. Sabda Tuhan dalam hari Minggu biasa yang ke-15 berbicara tentang perumpamaan. Yesus mengajar kepada orang banyak itu tentang orang yang menabur benih. Tentu perumpamaan ini bagi kita sudah tidak asing lagi. Namun yang paling penting adalah bagi kita bagaimana kita memaknai sabda itu dengan perumpamaan agar supaya benih-benih sabda itu sungguh-sungguh tumbuh dan berkembang dalam kehidupan kita. Sebagai gambaran, ketika Yesus itu mengajar kepada banyak orang, dikatakan di pinggir pantai, kemungkinan besar yang datang kepada Yesus pada saat itu adalah justru dari kalangan petani, yang hidupnya mereka sehari adalah bercocok tanam. Yang agak berbeda adalah bagaimana kebiasaan orang pada zaman Yesus itu bercocok tanam. Mungkin kita yang hidup pada zaman sekarang sudah tahu bagaimana orang mencocok tanam itu, entah apapun yang ditanam. Pertama-tama adalah tentu akan mengolah tanahnya dulu, agar supaya tanahnya itu menjadi tempat yang baik untuk tumbuh dan berkembangnya tanaman, diberi pupuk, air, dan sebagainya. Tetapi berbeda, orang-orang zaman dahulu, justru benih itu disebarkan lebih dahulu, baru kemudian tanah itu kemudian yang ada benihnya itu kemudian baru digemburkan, kemudian diolah supaya benih itu bisa tumbuh dengan baik. Jadi bisa dikatakan pola cocok tanamnya itu terbalik dengan pola cocok tanam pada zaman sekarang. Maka melalui cara bercocok tanam yang seperti itulah, maka Tuhan mengajar kepada orang banyak itu bagaimana bahwa sabda Allah itu untuk semua orang. Maka dikatakan ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang di atas batu, ada yang di tengah semak berduri, ada juga yang di tanah yang baik atau tanah yang subur. Perumpamaan itu ingin mengajak agar supaya benih-benih yang telah ditebarkan oleh Tuhan itu, benih-benih sabda yang telah ditebarkan Allah itu, sungguh-sungguh
bisa tumbuh dan berkembang, maka butuh yang namanya tanah yang diolah. Memang gambarannya mungkin benih yang ditaburkan yang jatuh di pinggir jalan itu mungkin belum sempat tanahnya diolah, sudah keduluan burung-burung yang lalu mematok benih-benih itu. Demikian juga yang jatuh di bebatuan, di semak berduri dan sebagainya tidak bertumbuh dengan baik. Namun yang penting bagi kita adalah bagaimana Tuhan mengajak kita semua. Sebagaimana yang juga dikatakan Tuhan sendiri dalam bacaan yang pertama yang diambil dari kitab Yesaya yang dikatakan bahwa sabda itu dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil menjalankan perintahku. Jadi dari sabda Tuhan dari bacaan pertama sudah sangat jelas bahwa Tuhan menghendaki agar sabda itu tidak kembali dengan sia-sia. Maka panggilan kita adalah agar supaya benih-benih sabda yang telah ditaburkan Allah dalam kehidupan kita juga nantinya tidak kembali dengan sia-sia. Maka itu artinya bahwa kita dipanggil untuk mengolah hidup kita agar menjadi lahan yang subur bagi setiap benih-benih sabda itu. Dan Tuhan menghendaki agar kita pun juga mengolah tanah itu agar sabda itu menjadi tempat yang subur. Apalagi di dalam bagian terakhir bacaan tadi sudah dikatakan bagaimana benih yang jatuh di tanah yang baik itu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dan yang terakhir dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Kalimat terakhir merupakan suatu harapan dari Allah sendiri, supaya kita semua itu yang bertelinga itu untuk mendengarkan. Dalam bahasa Semit, yaitu bahasa yang digunakan sebagian dari umat Israel pada zaman dahulu, telinga itu lambang pintu kita untuk mengerti dan juga untuk mendapatkan kebijaksanaan. Maka kalau Tuhan mengatakan siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar, itu artinya bahwa kita diajak untuk melalui sabda yang ditaburkan Allah itu, kita semakin mengerti apa tugas kita agar supaya kita semakin bijaksana. Bijaksana dalam arti mengerti dan menyadari dan menjalankan apa yang seharusnya kita jalankan agar sabda-sabda itu tumbuh dan berkembang dengan baik dalam kehidupan kita. Harapannya semoga dalam hidup kita sabda itu sungguh-sungguh berlimpah, tumbuh dan berkembang baik, bisa menjadi 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat dan juga 30 kali lipat. Maka selayaknya Bapak Ibu dan Saudara terkasih, harapan Tuhan agar hidup kita sungguh menjadi tempat atau menjadi lahan yang subur, agar setiap sabda Allah itu sungguh bisa menghasilkan buah yang berlipat-lipat dalam kehidupan kita, sehingga nantinya tidak kembali dengan sia-sia. Maka bagaimana kita diajak, dibimbing, dituntun, agar supaya di tengah-tengah situasi dan kondisi yang seperti ini, kita tetap mencari kebijaksanaan Tuhan sendiri. Kita diajak untuk mencari kehendak Allah dalam kehidupan kita, agar sabda itu tumbuh dan berkembang. Kalau tidak hati-hati, suasana COVID atau suasana penyebaran atau pandemi corona ini juga bisa menjadi gambaran bahwa hidup kita bisa, kalau tidak hati-hati, bisa menjadi tempat yang tandus untuk setiap sabda Tuhan. Bisa menjadi tempat yang tandus, yang tidak akan menghasilkan buah setiap sabda Allah. Maka kita diingatkan kembali, meskipun dalam kondisi yang seperti ini, kita dipanggil tetap menjadi hidup kita menjadi tempat yang subur bagi setiap sabda Tuhan dalam kehidupan kita. Maka marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga sabda-sabda ini memberikan bimbingan kekuatan bagi hidup kita untuk waktu selanjutnya. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita hening sejenak, kita renungkan, kita resapkan sabda Tuhan.
Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita telah diperkenankan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita tanggapi sabda itu agar hidup kita menjadi tanah yang subur bagi sabda Tuhan. Kita tanggapi dengan mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dari perawan Maria, yang berita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian para di antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Kita aturkan doa-doa permohonan kita. Saudara terkasih, roh yang ada pada kita dan yang mengajak kita untuk mengikuti Yesus secara konsekuen akan membisikkan kata-kata bila kita berdoa kepada Bapa dengan hati yang mantap. Bagi semua kaum beriman, ya Bapa, semoga mereka yang sudah dibaptis juga hidup sesuai dengan roh yang bersemayam dalam diri mereka, yaitu hidup penuh cinta kasih, sukacita, dan kedamaian. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, bukalah hati masyarakat kami terhadap sabda-Mu, serta kesaksian iman yang ditunjukkan oleh umat-Mu, sehingga tidak menaburkan benih permusuhan yang merintangi pertumbuhan benih sabda-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para dokter dan perawat, ya Bapa, berkatilah para dokter dan perawat dalam karya cinta kasih mereka bagi para penderita, sebagai kelanjutan karya cinta kasih Putra-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, ya Bapa, berkenanlah membuka hati kami terhadap sabda-Mu, agar Roh-Mu dapat memperteguh kami dalam menunaikan tugas cinta kasih kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita aturkan doa pribadi kita dalam hati kita masing-masing. Allah, Bapa pencipta segala sesuatu, Engkaulah Bapa kami, maka dampingilah kami dalam suka dan duka kami, dan kabulkanlah doa-doa kami ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita satukan seluruh doa kita dengan persembahan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Baik, sabda-Mu dapat tumbuh dengan baik di tanah yang subur. Sebagai tanda kesediaan kami untuk menerima sabda-Mu itu,
Kami persembahkan roti dan anggur ini hasil kebaikan hati-Mu. Tumbuhkanlah hidup dari persembahan ini dalam demi Yesus yang telah wafat bagaikan biji gandum yang jatuh ke tanah untuk menumbuhkan hidup kekal. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab dengan pengantaran putra-Mu terkasih, Engkau bukan saja menciptakan manusia, melainkan juga rela menebusnya dengan penuh kasih sayang. Maka sungguh wajarlah segala ciptaan mengabdi Engkau. Sungguh layaklah seluruh umat yang telah Engkau tebus memuji Dikau, dan semua orang kudus menghormati Engkau. Maka kami pun melurkan Dikau bersama para malaikat dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari ini kami menghadap Dikau, sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separpi dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, beratkanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya yang amat suci, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan, terus serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita satukan seluruh doa pujian kita dengan menyanyikan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita semua. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu dan damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restulah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebablah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu." Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Saudara-saudari yang terkasih, inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa-dosa kita. Maka berbahagialah kita semua yang diundang untuk masuk ke dalam perjamuannya.
tubuh dan darah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita doakan doa komuni batin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, semoga sabda-Mu yang jatuh di tanah yang subur dan menjadikan kami umat yang menghayatinya dengan nyata, sehingga seluruh dunia memuji cinta kasih dan perhatian-Mu yang telah menghidupkan serta menghidupi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Pengumuman pernikahan. Pengumuman ketiga. Dionysius Guntur Wisanggeni dari lingkungan Fransiskus Saverius Jayan, Paroki Santa Teresia Jombor, dengan Yohana Clara Lucia dari Paroki Santa Clara Bekasi. Umat yang tahu halangannya mohon memberitahu Romo Paroki. Demikian pengumuman. Terima kasih. Bapak Ibu, marilah kita akhiri Ekaristi kita sabar hati, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, seluruh doa dan pujian kita senantiasa mendapat limpahan berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus.